Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jurta dengan NIM 45 dari kelompok 5 Hukum Perbankan. Bersama dua anggota lainnya, Lamanda Alaini Safara dengan NIM 043 dan Natasha Chairul Rizky dengan NIM 044. Oke, pada materi awal, apa itu hukum perbankan? Perangkat aturan dan peraturan hukum yang mengatur kegiatan operasional bank serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank, seperti pengambilan dan penyimpanan uang, pemberian kredit, pengelolaan dana, dan lain sebagainya. Hukum perbankan bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban kegiatan perbankan serta melindungi hak dan kepentingan nasabah. Oke, jadi untuk studi kasus ini, kami mengambil kasus dari Bapak Iskandar, seorang pengusaha rumput laut yang kehilangan uang dengan nilai yang fantastis mencapai 575 juta di rekeningnya. Jadi pada tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, Iskandar, seorang pengusaha rumput laut di Tarakan, menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas Direktorat Jenderal Pajak. Penelpon tersebut menuduh Iskandar terlambat melaporkan SPT tahunan 2024 dan menawarkan solusi dengan cara mengupgrade nomor pokok wajib pajak atau NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Karena pelaku mengetahui banyak data pribadi serta informasi usaha miliknya, Iskandar pun percaya bahwa penelpon benar-benar dari DCP. Lalu Iskandar diminta untuk mentransfer biaya materai elektronik sebesar 10.000 ke rekening atas nama Dewi Sejati yang beralamat di Surabaya. Setelah ia menuruti instruksi tersebut, aplikasi mobile banking miliknya, yaitu Wonderbuy BNI, tiba-tiba terkunci. Beberapa jam kemudian, Iskandar mencoba memeriksa saldo melalui ATM dan mendapati uang di rekeningnya sudah berkurang sangat drastis. Nah, dari dua rekening BNI yang dimilikinya, sebanyak 540 juta hilang dari rekening pertama dan sekitar 35 juta hilang dari rekening kedua. Sehingga total kerugian mencapai 575 juta dari saldo awal sekitar 779 juta. Iskandar pun melaporkan hal ini ke BNI cabang Tarakan. Namun, pihak bank menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab dengan alasan kasus tersebut merupakan modus social engineering. Nah, mengapa kasus ini sering terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan? Mari kita bahas dari awal tentang dasar hukum di Indonesia dulu. Oke, ada kerangka hukum perbankan di Indonesia yang bersumber dari berbagai peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Pokok, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU Nomor 23 Tahun 1999. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang kini peran pengawasan telah dialihkan ke OJK. Yang D, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang E, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK. Yang kedua ada peraturan turunan. Yang pertama ada peraturan OJK atau POJK dan surat edaran OJK. Yang kedua ada peraturan Bank Indonesia atau PBI dan surat edaran BI. Juga nomor 3 ada ketentuan lainnya, yaitu yang pertama A, KUH Perdata dan KUHP, misalnya terkait uang prestasi dan penipuan. Yang B, hukum pasar modal jika bank terdaftar di bursa. Yang C, hukum perlindungan konsumen. Baik, aku Amanda dengan NIM 043 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu prinsip hukum perbankan. Ya. Prinsip-prinsip utama hukum perbankan itu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential principle.
Prudential principle itu bank wajib mengelola resiko dengan manajemen yang baik, menjaga rasio keuangan, dan mematuhi ketentuan modal minimum. Yang kedua itu ada prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy, yaitu data nasabah tidak boleh dibuka kecuali atas perintah pengadilan. Yang kedua itu kepentingan perpajakan. Yang ketiga kepailitan bank. Yang keempat permintaan OJK atau PPATK untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang. Yang selanjutnya yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yaitu bank wajib mengenali identitas nasabah untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lalu yang keempat itu ada prinsip syariah bagi bank syariah. Prinsip syariah yaitu kegiatan usaha harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Lalu yang selanjutnya ada perbankan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum yaitu lembaga yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasar prinsip syariah serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum itu menghimpun dana melalui produk seperti tabungan, deposito, dan giro. Bank umum juga diatur oleh OJK, dan bank umum juga terdiri dari bank besar nasional, pembangunan daerah, bank dan bank umum pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kredit terutama pada skala UMKM, tapi tidak diperkenankan melayani giro maupun jasa lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat itu memiliki produk terbatas dan tidak mencakup layanan perbankan yang kompleks seperti bank umum. Yang selanjutnya itu ada bank konvensional. Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang prinsipnya menggunakan dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya. Lalu yang terakhir itu ada bank syariah, yaitu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, memiliki pendekatan yang berbeda dengan bank konvensional dalam hal pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan. Dengan prinsip utama dalam bank syariah adalah menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mencakup prinsip keadilan, keberlanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Fauziah Rizky dengan NIM C0A024044 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengapa hukum perbankan harus tetap diperketat. Seperti yang kita ketahui, perkembangan suatu teknologi akan berdampak dan menimbulkan sehingga kebijakan fiskal serta moneter dibutuhkan dalam menyelamatkan perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan DPR yaitu dengan membentuk OJK. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebutuhan customer di sektor keuangan. Penjagaan tersebut terarah secara eksplisit dan ditujukan pada pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Alasan lain juga yang bisa dipertimbangkan yaitu pertama itu mencegah kejahatan keuangan seperti penipuan, pencucian uang, dan juga pendanaan terorisme. Terus yang kedua itu ada untuk menghadapi perkembangan teknologi, yaitu adanya risiko kejahatan cyber, dan yang ketiga itu untuk memperkuat tata kelola dan juga akuntabilitas. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap nasabah juga dianggap sebagai konsumen merupakan hal penting yang diatur oleh dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK Indonesia 1998.
Yang pertama itu adalah perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan keberatan mereka berdasarkan pendapat pribadi. Hal ini bertujuan untuk mencegah sebuah permasalahan atau sengketa yang lebih besar. Yang kedua itu ada perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran untuk menindak pelakunya, dengan tujuan menyelesaikan atau menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Selain itu, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 tentang uang elektronik atau uang elektronik sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang merugikan. Salah satu ketentuan pentingnya yaitu pasal 43 ayat 2 huruf C yang menekankan adanya mekanisme ganti rugi atas kerugian finansial serta kerugian konsumen. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 menegaskan bahwa fungsi uang elektronik sama dengan uang tunai, sehingga diperlukan regulasi untuk melindungi pemegang, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran digital, serta menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia dalam pelaksanaannya menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi baik oleh bank maupun lembaga non-bank, penyelenggara uang elektronik termasuk pembatasan saldo maksimum dan penerapan prinsip Know Your Customers atau KYC yang dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Adapun upaya peningkatan pelindungan yang bisa dilakukan, yaitu pertama adalah kampanye oleh pemerintah dan lembaga terkait melalui berbagai media seperti iklan layanan masyarakat, seminar, atau pelatihan bagi pihak bank dan juga nasabah itu tersendiri. Yang kedua itu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik perbankan yang berpotensi merugikan nasabah serta memberikan sanksi yang tegas bagi bank yang melanggar hak-hak nasabah. Jadi kita bisa membuat regulasi atau pengawasan terhadap praktik-praktik perbankan yang merugikan. Yang ketiga itu bisa dilakukan dengan sistem peradilan yang efisien dan akses yang lebih mudah bagi nasabah untuk mengajukan upaya hukum juga perlu diusahakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari study case yang sudah kami angkat tadi. Seperti yang sudah dibicarakan oleh teman saya, Nadia Nurvita, kasus pengusaha rumput laut yang dirugikan sebesar 575 juta karena modus pembayaran atau pembaruan nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini belum ada tindak lanjut selanjutnya ataupun titik akhir dari kasus ini sendiri. Jadi apa yang kami simpulkan dari seluruh materi yang sudah kami pelajari tentang hukum perbankan, yang bisa kita simpulkan yaitu dasar hukum yang berlaku dalam kasus ini yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pasal 29 Ayat 2, Bank wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dana nasabah. Lalu Pasal 29 Ayat 3, Bank wajib menyelenggarakan kegiatan usaha secara sehat dan hati-hati. Adapun juga Undang-Undang POJK 6 atau POJK 7 tahun 2022 tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam pasal 2 dan 3, lembaga jasa keuangan wajib menyediakan sistem pengamanan yang memadai dan memberikan edukasi risiko terhadap konsumen. Pasal 31 dan sampai 33, jika timbul sengketa, konsumen berhak mengajukan pengaduan, lembaga wajib menindaklanjuti secara jelas. Dan dari studi kasus yang telah kita angkat ini, kita telah menganalisis beberapa tanggung jawab dari beberapa pihak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa BNI menegaskan jika mungkin saja terjadi social engineering, yaitu berarti nasabah sendiri itu telah memberikan OTP atau PIN dari rekeningnya itu terhadap si pelaku. Nah, tapi jika benar terjadi social engineering, berdasarkan POJK nomor 6 tahun 2022, tanggung jawab awal memang pada nasabah karena data rahasia dibocorkan. Dan juga bank tidak otomatis menanggung kerugian selama dapat menunjukkan bahwa sistem keamanan dan prosedurnya sesuai standar dan bahwa seluruh transaksi diotorisasi dengan kredensial sah. Namun,
Di sini juga terdapat dugaan kelalaian dari banknya itu sendiri. Yang pertama itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa limit transfer dari BNI sendiri itu bernilai kurang lebih 100 juta dalam sekali tarikan. Nah, sedangkan di sini, di kasus ini, itu bagaimana bisa total uang 575 juta itu bisa ditarik dalam semalam tanpa adanya konfirmasi, padahal kebijakan internal sebelumnya mewajibkan verifikasi dari aplikasi Wonder by BNI itu. Dan jika BNI tidak dapat menunjukkan bukti bahwa nasabah telah secara sah mengubah limit atau menyetujui transaksi, maka bank dapat dianggap lalai menurut pasal 29 Undang-Undang Perbankan dan POJK Perlindungan Konsumen. Dan juga pembobolan limit tanpa prosedur wajar menandakan potensi kelemahan sistem atau pelanggaran SOP dari BNI tersebut. Selanjutnya yaitu ada keputusan hukum yang ideal. Yang pertama itu adalah mediasi atau LAPS, SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Jadi sebelum ke pengadilan, sengketa nasabah wajib dimediasi, bank wajib dimediasi. Yang kedua itu bisa dilakukan dengan beban pembuktian. Jadi BNI harus membuktikan bahwa pertama, semua transaksi diotorisasi dengan data yang hanya nasabah ketahui. Yang kedua, tidak ada kegagalan sistem atau pelanggaran SOP, termasuk aturan limit transfer ataupun tarik tunai. Yang ketiga itu Iskandar bisa cukup menunjukkan ketidakwajaran atau limit terlampaui tanpa konfirmasi. Jadi korban bisa menunjukkan bukti bahwa adanya ketidakwajaran dalam limit penarikan uang tersebut. Dan jika BNI tidak mampu menunjukkan bukti prosedur dan sistem berjalan sesuai standar, putusan yang adil menurut hukum perbankan adalah BNI ikut bertanggung jawab mengganti kerugian sejumlahnya itu bisa seluruh ataupun sebagian plus denda administratif dari OJK atau Bank Indonesia. Sebaliknya, jika bukti forensik menunjukkan nasabah memberikan OTP atau PIN dan bank telah menegakkan semua prosedur, termasuk catatan perubahan limit yang sah, maka tanggung jawab utama berada pada nasabah itu sendiri. Jadi kesimpulan dari kasus ini yaitu benar atau salahnya belum final karena belum ada forensik digital. Dan secara prinsip hukum, BNI wajib membuktikan kepatuhan SOP dan juga keamanan sistem karena ada penyimpangan limit di awal tersebut. Yang kedua, nasabah menanggung resiko jika terbukti memberikan data rahasia. Oke, baik. Kesimpulan dari materi tentang hukum perbankan dari kelompok kami yaitu hukum perbankan adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh kegiatan perbankan mulai dari pendirian, operasional, hubungan bank dengan nasabah hingga penyelesaian sengketa dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah dan juga memberi kepastian hukum. Landasannya itu mencakup UU perbankan beserta peraturan turunan dari OJK dan BI serta prinsip utama kehati-hatian, kerahasiaan data dan mengenal nasabah atau know your customers, pencegahan pencucian uang serta tata kelola yang baik. Dan jika terjadi kesalahan atau sengketa, nasabah sebaiknya segera melapor ke bank dengan bukti yang lengkap, menempuh mekanisme pengaduan dan mediasi OJK bila perlu, dan mengambil langkah hukum perdata atau pidana bila haknya dilanggar, sedangkan bank harus memiliki sistem pengaduan yang jelas, mengawasi internal yang ketat, transparansi informasi produk, edukasi nasabah, serta perlindungan data dan keamanan cyber yang kuat. Dengan sikap aktif dari nasabah dan juga kepatuhan serta pengendalian risiko yang baik dari bank, kepercayaan publik bisa terjaga dan potensi kerugian dapat diminimalkan. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.